Hai halo semuanya, kenalin nama aku Nadila Artamevia dari kelas D dengan NIM 2290250114. Di sini aku akan membahas tentang bahasa baku dan bahasa tidak baku di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ditonton ya. Halo teman-teman, pernahkah kalian mendengar kalimat seperti "Aku nggak ngerti deh, ribet banget," dan "Saya tidak mengerti, ini terlalu rumit"? Kedua kalimat tersebut memiliki arti yang sama, tetapi berbeda dalam penggunaan bahasanya. Pada video kali ini, kita akan membahas pentingnya bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Topik ini penting banget, karena bahasa yang kita gunakan setiap hari sebenarnya mencerminkan kesopanan, kecerdasan, dan kepribadian kita dalam berkomunikasi. Bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi juga cermin dari kepribadian dan cara berpikir seseorang. Pengertian bahasa baku dan bahasa tidak baku. Menurut PWBI 2022, bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah ejaan dan struktur kalimat yang benar. Biasanya, bahasa baku digunakan dalam situasi resmi seperti pidato, surat dinas, karya tulis ilmiah, atau berbicara di depan umum. Sebaliknya, bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi santai atau informal seperti percakapan sehari-hari dengan teman dan keluarga. Nah teman-teman, berikut adalah contoh perbedaannya. Ini adalah contoh perbedaan bahasa baku dan bahasa tidak baku. Oh wow! Dari contoh tersebut, terlihat bahwa bahasa tidak baku lebih fleksibel. Tetapi, bahasa baku menunjukkan sikap hormat dan kesantunan dalam berkomunikasi. Pentingnya menggunakan bahasa baku. Mengapa kita perlu menggunakan bahasa baku? Pertama, bahasa baku mencerminkan kecerdasan dan kepribadian seseorang. Orang yang mampu berbahasa dengan baik dan benar akan dinilai lebih sopan, cerdas, dan berwibawa. Kedua, bahasa baku mempermudah komunikasi antar daerah. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Dengan bahasa Indonesia yang baku, kita dapat saling memahami tanpa kebingungan. Ketiga, bahasa baku memperkuat persatuan dan identitas bangsa. Bahasa Indonesia adalah simbol pemersatu bangsa. Dengan membiasakan diri berbahasa baku, kita ikut menjaga kehormatan bahasa nasional. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Lo siap nggak sama ulangan besok? Enggak lah, gue masih belajar. Apakah kamu sudah mempersiapkan diri untuk ulangan besok? Belum, saya belum belajar dengan maksimal. Bos, dokumennya udah dikirim belum? Belum, ntar aja ya, lagi sibuk. Apakah dokumen tersebut sudah dikirim, Pak? Belum, saya akan mengirimnya segera, karena saat ini sedang sibuk. Besok ada rapat, jangan sampai telat ya. Ini bahasa bakunya. Besok akan diadakan rapat, harap hadir tepat waktu. Memahami perbedaan keduanya penting, supaya kita tahu kapan harus menggunakan bahasa baku dan kapan boleh lebih santai. Dari contoh-contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa bahasa baku terdengar lebih sopan, jelas, dan profesional. Tips berbahasa baku. Agar kita terbiasa menggunakan bahasa baku, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Perbanyak membaca buku, artikel, dan berita resmi yang menggunakan bahasa baku. Gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI atau UEBI untuk memastikan ejaan dan makna kata. Biasakan menulis menggunakan bahasa baku, misalnya saat mengirim pesan resmi atau mengerjakan tugas sekolah. Perhatikan konteks situasi. Gunakan bahasa baku dalam situasi formal dan bahasa santai dalam percakapan informal. Teman-teman, bahasa baku bukan hanya aturan, melainkan bentuk kecintaan dan tanggung jawab kita terhadap bahasa Indonesia. Mari kita biasakan berbahasa baik, benar, dan sopan dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi teman-teman, berbahasa baku itu bukan berarti kaku, tapi justru menunjukkan bahwa kita menghargai lawan bicara dan mencintai bahasa Indonesia. Bahasa baku, bahasa cinta tanah air. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi.